Bukber mana yang kalian paling sehat dan bukber yang menurut kalian paling gak sehat tuh? Pernah gak lu ngalamin apa pas lu nyampe ada orang yang jadi sombong, atau pas lu bukber juga ada orang yang bawa pasangannya terus ketemu mantannya jadi kikuk, yang paling awkward, paling aneh itu menurut kalian bukber apa? Ada yang punya pengalaman gak? Halo guys, balik lagi nih sama kita di NK Podcast. Apa kabar? Gimana semuanya, sehat-sehat nggak guys? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih? Woi. Baik. Udah lama? Udah semingguan. Seminggu ya? Sampai kapan kita begini? Tidur mulu. Kaum rebahan. Lu jadi kaum rebahan nggak sih? Anjing, gue jadi kaum rebahan parah banget ini. Asli. Gue kira tuh jadi kaum rebahan tuh enak gitu kan, santai. Pegel pun ini nih apa? Punggung musa dah. Baru kali ini yang jadi rebahan tuh capek anjir. 2 bulan rebahan doang, gile. Ini kita dikit lagi 2 bulan ya, beberapa hari lagi tuh 2 bulan nih WFH. 2 bulan. Maksud gue kesel aja sekarang ngeliat orang yang keluyuran gitu. Ya lu semakin lu sering di luar, semakin sering kita di dalam, anjir. Ngerinya. Cuman puasa pada lancar. Puasa lu lancar, Dim? Alhamdulillah, selama nggak keluar malah aman. Apa nggak keluar apa maksudnya? Kalau nggak keluar siang-siang, terus nggak ketemu setan-setan itu aman. Di rumah aja, sudah di rumah aja. Iya, sambil kerja kan. Iya. Jadi aman boleh. Aman, lu Su juga aman nih berarti Su. Alhamdulillah aman. Enak cuacanya, jadi nggak bikin gimana gitu. Nah jadi kita mau ngobrolin apa nih kira-kira? Itu udah banyak kan. Sekarang kita bakal ngobrolin tentang bukber nggak sih? Bukber nggak? Intrik bukber. Yeah. Kita mau lihat bukber. Bukber itu sebenarnya ajang silaturahmi, bener nggak sih guys? Maksud gue bener nggak? Maksud gue itu benar maksud gue. Cuman beberapa orang tuh membuat bukber menjadi tidak silaturahmi pada umumnya gitu loh. Nah, jadi apa emang kok bukber nggak bisa jadi ajang silaturahmi, kenapa? Jadi emang kadang nih, kalau yang gue perhatikan, walaupun gue non dan tidak puasa, cuman gue adalah yang rajin menjalankan ibadah bukber, ya kan? Canggih. Berarti lu setiap ada invitation bukber dari manapun datang, gas. Cuman emang gue batasnya cuma sampai SMP doang. SD gue kagak, udah lupa gue SD. Udah lupa, bocah udah kemana-mana. Maksudnya SD juga paling 5 orang doang yang bukber gitu, yang emang bareng masih diinget aja. Teman sebangku nggak? SD, mas bangku gue juga lupa nih SD. Ya gue juga lupa, gue sama siapa gitu ya. Soalnya gue SD dulu gue misa-misa, gue di Jakarta terus gue di Makassar. Dulu kuling lah. Wah, canggih juga dulu. Dulu ceritanya. Ngayalnya dulu. Jadi gue pengen lihat, jadi kalau bukber tuh apakah semuanya itu adalah asas keingin bertemuan dan silaturahmi, atau apa ada bumbu-bumbunya di balik itu gitu yang lu pernah alamin guys gitu. Jadi cuman sebelum kita mengulik tentang bukber ini, sorry guys gue ada. Jadi gue pengen lihat, jadi kalau bukber tuh apakah semuanya itu adalah asas keingin bertemuan dan silaturahmi, atau apa ada bumbu-bumbunya di balik itu gitu yang lu pernah alamin guys gitu. Jadi cuman sebelum kita mengulik tentang bukber ini, jadi gue pengen lihat, jadi kalau bukber tuh apakah semuanya itu adalah asas keingin bertemuan dan silaturahmi, atau apa ada bumbu-bumbunya di balik itu gitu yang lu pernah alamin guys gitu. Jadi cuman sebelum kita mengulik tentang bukber ini ya, cuman kita mau ada suatu penyegar mata ya kan, bintang tamu, guest star. kenalin sikat dah ya. Biar nggak kita doang ya. Iya. Episode kali ini kita nggak bertemu dengan batang lagi. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang wanita yang berparas. Sabar, yang nonton sabar, jangan sabar. Santai. Kita panggil, yuk keluar. Yuk keluar kemana? Corona. Hai guys. Tuh suaranya udah ada tuh.
Nah, ini dia. Halo. Ada juga. Halo. Ini podcast Kenalkan yang dia terkenal namanya. banget itu ya? Iza Amin. Anita. Kalau emang udah terkenal Amin. itu. Khayal aja dulu. Iya. Teman-teman gue pada ngomong ini podcast Densa. Oh, cuman kayak dari Wih. Anda tidak tertarik mengetahui lebih dalam gitu. Baru teman-temannya doang ya. Dengerin, gue Karena ngikutin dia- kali. Pernah mengalami salah satu episode yang pernah kita bahas juga, Le. Betul, betul, Yang mana betul. tuh? Yang mana? Yang mana? Yang bucin. Yang bucin, ya. Ya, betul. Oh. Karena katanya kita bucin juga ya. Lu bucin juga? Bucin ya. Oh, iya. Bucin darah daging. Oh, berarti sekarang statusnya Iza ini udah punya pacar ya? Dah. Oh Oke, iya. kita akhir aja berarti episode Ya. kali ini. Berhubung izin. Kita akhir ya karena betul. Oke. Jadi buat apa dilanjutin? Jangan dong. Kita keluarin aja berarti ya. Jangan lah. Lanjut gimana? Justru ini mendukung riset kita tentang bukber, guys. Makanya kita mengundang Iza hadir di podcast kita pada Nah, benar. hari ini. Iza ini salah satu selebgram. Kagak aja. Followers gue aja cuma berapa? Kalau enggak Lu. seleb salon plus. Iya, betul. Iya. Jadi dia terkenal di kalangan Broy. cowok-cowok Opang. di daerah kantor dan di Bekasi Opang dong. gitu. Oh, jadi lu mainnya mau opang. Kadang gue suka dijempolin sama Opang. Gue jempolin balik. Mantap. Canggih. Jadi Iza akan membagi sharing cerita tentang bukber bareng sama kita. Bagi sharing ya. Oh iya, Pas membagi banget kan ini bulan puasa. jempol. Jempol. Apa kabar, Zak? Sehat. Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar nih? Wush, Alhamdulillah. Baik banget. Kita selalu sehat. WFH tambah glowing ya? wah sejauh ini sih, Skincare-an terus kita? iya. Skincare. Muka Tadi mas tuh glowing. Iya lah, skincare-an terus. Sama ini sih air wudhu. Manjai, percaya sih gue. Percaya Iya. banget gue. Le, Dimas ngomong gitu nggak lu ketawain. Giliran gua ngomong gitu lu ketawain. Le. Emang Dimas suka wudhu soalnya kan kalau di floor sama gue dia sering sholat, Su. Tuh, berarti Makanya gua nggak orang ketawa. hanya yang lu lihat doang kan? Karena gue mempercayai apa yang gue lihat sampai saat ini dan detik ini gitu loh, guys. Nanti besok lo kalau di floor mau sholat, lu muter dulu tuh ke lantai ke mejanya Vito tuh. Iya. Mohon maaf Lu guys. muterin dulu, baru lu mau sholat. Maaf guys, gua lantai 47, lu lantai 41. Iya. Masa gua harus Ya Biar nggak tahu. jamaah. turun turun lift. Guys, gua mau wudhu mau sholat. Enggak, Itu namanya bukan jadi sebelumnya kan- pahala. sebelumnya kan kita bareng di 31. Nggak pernah gue lihat lo sholat. Nggak pernah, Su. Sholat tahu dia sebenarnya. Tuh, Sholat Za, tuh dijamak kan kak? kasih tahu Za. Dulu nggak pernah Sholat gue tuh imamin dijamak Za. kan? Pas lebaran lo jamak setahun tuh ya kan? Za, inget gak? Waktu itu lu pernah gue imamin. Di lantai Apaan? 41. Kagak, gue nggak ingat. Nggak usah ngadi-ngadi, Su. Sekarang ente membuat cerita-cerita seolah-olah ente menjadi suatu imam yang baik. Ya. Sekarang gue mau Emang efeknya WFA mulai kelihatan lah. Emang kelihatan, ada dikit-dikit. Ya, udah mulai halus dikit lah. Aku pengen keluar. Sekarang gue Gimana? mau berbuat baik tuh nggak mau gue umbar. Soalnya ya kayak lu gini, gitu kan. Kita buat diri sendiri aja. Jadi kita masuk aja nih langsung nih pembahasan bukber ya. Jadi gue Iya. pengen tahu, guys. Pasti kan ya lu udah umur di atas 20-an dan ya pasti setiap tahun udah hampir bukber lah, baru apesnya kita baru tahun ini aja kita kemungkinan nggak bukber gitu. Sekarang pun gue ada juga ajakan bukber dipaksain pakai Zoom. Ada, cuman gue anjir nggak mau gue menolak hal itu gitu loh. Maksa ya? Iya, karena gue demen. Bubur online. Karena ya gue demen booking tempatnya, gue demen. Terus nungguin orang atu-atu ngebooking. Maksudnya gue tuh demen hype Booking. seperti itunya, booking tempat Oh, bukber. panitia. Booking Panitia tempat. ya? Nah, iya, karena gue non. Jadi gue tuh udah di TKP dari jam 4, setengah 5 gitu. Jadi gue demen tuh. Pagi kan? Ros. Ngapa jadi sahur bareng. STR. Iya, jadi gue demen hype itu. Makanya gue kalau gue dari online gue nggak mau ngapain, tinggal gitu gue pakai nasi pakai gini gue makan halo guys gitu-gitu kan kagak lucu. Yang bang ya? Iya, Nggak malas. dapet le. Cuma lu pada ada bukber online, ada yang sempet temen yang menyentuskan nggak? Sampai saat ini ada sih beberapa grup. Nanti kita kayak bukber online ya, download Zoom ya. Gua ketawa aja di situ kan. Ngapain gitu loh.
Rame-rame. Mungkin mereka kangen sama lu. Bisa. Iya nggak gitu juga. Lu Dim ada yang bukber online atau emang bukber berdua aja Pak? Gue liat kemarin Dimas ada bukber sama camer Dimas. Sama camer ya. Itu lebih. Kayaknya beres corona nih kita langsung mendapatkan undangan guys. Jadi lo mesti menunggu undangan itu. Gak ada, gue gak ada bukber. Gak ada bukber sama sekali. Masa. Habisnya kalau bukber online, masa nunjukin ini gue minum es teh manis gitu. Terus ini gorengan gitu. Semakin kelihatan ininya kan. Semakin Terus kelihatan. banyak kan yang join kan banyak tuh. Banyak. Kelihatan nih. Kecil, nggak kelihatan. Kagak kedengeran ngomongnya kayak omong unjuk rasa gitu. Turunkan harga minyak bakso semua diturun. Kagak ada yang kedengeran. Dan biasanya kan kalau bukber snapgram kan, instastory kan. Yoi. Bumerang terus bumerang norek kan gak lucu kan. Iya, bumerangnya diem doang gini. Bro. Iya. Bumerang. Lagi ada gerak nih. Yang rekamnya nge-freeze aja. Kan gak lucu. Nah, gue pengen nanya cerita dari lu pada. Dari selama ini lu buka puasa, pasti kan ada dari undangan SD, SMP, SMA. Tongkrongan dalam tongkrongan lu itu pasti makin banyak banget lah, gila-gila. Bisa seminggu tuh lu bisa bukber 2-3 kali ya kan. Iya. Belum lagi keluarga. Gue tetangga sih nggak ada sih gue. Kalau keluarga emang ada. Tetangga gue nggak ada yang ngundang bukber. Paling gitu. Maksud gue kira-kira satu mana nih? Karena yang gue lihat bukber saat ini tuh beberapa oknum menurut gue. Beberapa oknum tuh ada yang mempelintirkan bukber tuh menjadi ajang menampilkan diri dia. Ya. Menjulitkan bersama. Maksud gue lu kalau cerita kalau menurut gue nih lu kalau cerita, hai bro, gimana kabar lu, sehat? Kabar itu gimana? Gue juga nggak tahu tuh kabarnya. Terakhir sih gue tahu begini. Nah kalau kadang tuh ada aja yang mulutnya lumayan. Iya, setahu gue sih kemarin dia jatuh miskin, bangkrut, jual motor tuh, sepatunya tinggal satu gitu. Ada aja. Sadis banget, sadis. Kayak ngomong tetangga ya. Ada sih. Ih, sadis Ada banget. Ibu-ibu. Gue jadi korban juga masalahnya gitu loh. Jadi makanya menurut gue tongkrongan bukber mana yang kalian paling sehat dan bukber yang menurut kalian paling gak sehat tuh, pernah nggak lu ngalamin apa pas lu nyampe ada orang yang jadi sombong, atau pas lu bukber juga ada orang yang bawa pasangannya terus ketemu mantannya jadi kikuk, yang paling awkward paling aneh itu menurut kalian bukber apa? Ada yang punya pengalaman nggak? Kalau dari lu Van ada nggak? Dari bintang tamu dulu aja kali ya. Boleh dari bintang tamu. Dari gue nih. Ada nggak pengalaman bukber yang menurut lu paling ada orangnya lah? Nggak apa-apa lu julitin kita di sini nggak? Ya ada orangnya bukber, kalau nggak ada orangnya gimana? Maksud gua, lu ngomongin orangnya juga nggak apa-apa, pakai inisial aja misalkan namanya Bayu. Kalau gue sebenarnya agak skeptis sih sama tujuan bukber. Soalnya misalkan kayak berangkatan kuliah nih, kan satu angkatan tuh ada banyak ya orang, ada yang cepet gitu kan. Nanti pas kita bukber juga ngumpulnya sama geng-gengan kita lagi masing-masing. Jadi tujuan silaturahminya itu justru nggak dapat karena kita ngegeng-geng dulu gitu kan. Terus kayak kadang ada yang pulang duluan, terus kalau foto juga cuma sama teman-temannya aja. Jadi kadang gue kalau yang keramaian gue agak males gitu. Kenapa Dim? Emang lu dulu kuliah di mana? Gue kuliah di Brawijaya. Oh, Batu. Lu ke Malang dong? Iya, emang kuliahnya di sana, masa dia ke Bogor, Cok? Ngapain dia kemana? Pas bukber ke Malang. Kali aja udah di Jakarta kan waktu itu kan. Oh iya, kalau bukbernya di pas Jakarta udah beres semua. gini gimana? Kalau semenjak gue lulus sih belum ada ajakan lagi ya. Terakhir waktu gue berangkatan itu waktu kuliah, tapi ya gitu. Kayak pas gue nyampe, semua udah pada ngegeng gitu kan. Terus gue bingung mau join sama yang mana, karena temen-temen geng-gengan gue juga nggak datang kan. Gitu. Belum lagi kalau misalkan ketemu sama mantan gebetan zaman awal semester. Oh, cewek juga punya mantan gebetan ya? Banyak. Lu ngerti gak sih mantan gebetan? Mantan gebetan belum jadi, gebetan. cuman iya nggak jadi. Kuncian ya? Iya, nggak sempet Iya. jadi. Emang Belum caranya sampai- dapat kuncian gimana sih, Sa? Caranya biar dapat kuncian tuh gimana gitu? Kan kita pengen tahu bertiga Bener. Ya, caranya gimana gitu. Cewek Kita gitu. pengen Maksudnya tahu. gimana? Kayak Kita tuh- gimana cewek cara dapat gebetan gitu?
apa kayak gimana perspektifnya gitu gebetan gimana sih? Langsung nolak aja. Nggak, jadi kalau misalkan dari sisi cowok kan kita udah sering denger nih. Nah kalau dari sisi cewek, dari perspektif cewek, definisi kuncian itu apa? Terus cara dapetin kuncian tuh gimana? Ya maksud gue itu Dim, Gue paham tuh. Gue paham. Karena gue nggak mau menjurus. Oke lah, gitu. oke. Langsung. Udah gue wakilkan tuh. Sama aja, konsep gebetan tuh kan yang kita suka ya, yang kita demen, tertarik gitu loh. Terus biasanya kalau misalkan udah mulai intens tuh, kan kalau misalkan suka, itu namanya cem-ceman. Nah kalau misalkan udah chatan nih, intens, itu baru gebetan. Berarti ada 2 tahap nih. Oke. 2 tahap. Cem-ceman dulu, baru gebetan. Baru gebetan, kalau udah lanjut, baru tuh jadian. Nah, terus definisi mantan gebetan itu apa? Karena kan lu udah melewati fase cem-ceman menuju gebetan. Harusnya dari gebetan ini kagak sampai jadi. udah Ya, nggak sampai menuju jadi kan. ya. Ya kenapa gitu bisa sampai nggak jadi kan? Banyak faktor sih. Kenapa nggak jadi? Banyak faktornya. Bisa aja ada yang Tapi boleh lebih dari satu nggak sih? lebih dari satu boleh. Belum jadi. Boleh tuh, kalau dari perspektif cewek boleh. Emang begitu, Dim. Kita mah sebagai korban. Ya gimana? Lu juga lu Kak Irfan. Apa? Kan gebetannya banyak. Ya nggak? Pernah nggak lu lihat story gue sama cewek? Nggak ada kan story gue. Bukannya lu itu. Kuncian lu bukannya banyak. Iya ada kunci rumah, kunci pagar, kunci motor, kunci linggis, kunci Inggris, ada banyak. Gue pembahasan kayak gini gue nggak ikut. Gue nggak pernah punya gebetan gue, jadi gue diem aja. Ya itu jangan. Kalau lagi aja. Ya kalau menurut gue nggak tahu di fase mana gue mungkin masih di fase cem-ceman begitu cewek, jadi nggak bisa lanjut ke tahap gebetan dan gue juga nggak bisa. Terakhir kan ngambil Monica kan? Siapa? Siapa tuh? Siapa ya? Jangan ngomong gitu. Ntar orangnya dengar ya. Iya emang pasti dengar kan udah dia ngomongin. Nah jadi bukber lu tadi mager. Bukber mager ngotak-ngotak ya kan. Ternyata di tempat lu bikin mager bukber angkatan ada beda-beda tempat duduk gitu jadinya yang maksud gua. Yang pojok kiri ini angkatan fancy, yang kanan angkatan apa gitu. Maksud gua teman-teman yang kayak gimana gitu. Nah kayak misalkan ada teman-teman yang kalau misalkan gue di luar kota nih, biasanya tuh nge-game-nya itu berdasarkan daerah. Jadi kayak anak Jakarta nih sama anak Jakarta, anak Kalimantan sama anak Kalimantan gitu. Terus kayak anak-anak apa sih organisasi dulu tuh namanya? Himpunan. Kalau dia himpunan tuh mereka juga nge-game sendiri. Lah kalau misalkan gue gak nyambung sama semuanya, gue bingung ya masa gue di tengah sendirian. Berarti lu termasuk orang yang aktif berarti dulu. Jadi lu harusnya bisa ngeblend kemana aja ya kan? Pengennya gitu, cuma kan gimana sih kayak lu di posisi ya lu kenal nih, tapi nggak akrab-akrab banget buat join gitu. Iya benar. Takut disangka SKSD. Iya makanya kayak misalkan gue datang kayak guys, terus mereka aku banyak orang. Padahal seangkatan. Padahal tujuannya silaturahmi. Benar. Tapi itu lo bukbernya seangkatan full angkatan atau kayak kelasan doang gitu, Za? Full angkatan. Full angkatan. Iya sih kalau emang full angkatan kayak agak emang terlalu luas gitu nggak sih kira-kira gitu kan? Buat cewek 100 orang lumayan banyak juga. Kayaknya angkatan gue doang yang dikit, gue 70 orang. Ke DO sekitar 20-an. Jurusan apa lu? Anjay. Ekonomi pembangunan gue. Itu kan pas bukber lu pas masih di kampus ya kan. Nah tahun lalu itu lu udah di Jakarta lagi nggak sih kira-kira? Ada bukber lain sama temen-temen lu kayak temen kuliah lagi tapi di Jakarta gitu loh, atau temen sekolah atau apa gitu? Nah kalau gue tuh ini, jadi gue kan anaknya dulu nge-game banget ya. Gue suka nyari temen yang dari online gitu kan. Jadi dibandingkan Tinder. Aku main game.
Jangan-jangan apa kita jadi pernah match nih di Hago. Apa jadi Tinder, Cok? Tadi kita nyari temen di online, ya. Di online. Dan kan ada gamenya, ada basic gamenya. Ngapa Tinder kan nggak ada gamenya? Dia belum tahu belum mainan di Tinder. Gimana emang gimana di Tinder? Nggak usah disebutin. Oke, Ada lanjut. kolamnya. Lanjut. Lanjut. Jadi Ya udah, jadi dari game situ. dibandingkan, iya dari game itu kan gue dapat temen nih. Dibandingkan gue ikut bukber angkatan atau bukber sekolah yang gue nggak tahu nih, nanti gue bakal joinnya sama kelompok yang mana, gue lebih senang join sama maksudnya gue lebih senang ikut bukber yang sama teman-teman game gue itu. Karena kayak lebih rasa intim, karena kita udah teman-teman lama meskipun cuma dari game doang. Kan ya? Berarti emang dari game itu lu menemukan banyak orang gitu ya, banyak teman gitu, dan itu Iya, bisa jadi intens buat di dunia nyata juga gitu, nggak hanya lewat game aja. Ya gue ada yang udah sampai 10 tahun temenan sampai sekarang Gila. dari game gitu. Kayaknya lamaan temenan lu sama temennya daripada gamenya berluncur kayaknya. Maksudnya di pas saat lu bukber sama yang angkatan, ada yang kelakuannya berubah nggak? Kayak tiba-tiba, maksudnya lu kan bukber ya udah makan tawa-tawa bareng ya kan? Ada yang tiba-tiba jadi nyombongin dirinya, atau dia tiba-tiba jadi seleb. Nah, kenapa dia? Ada, biasanya waktu kita baru lulus kan nggak semua langsung dapat kerja ya. Terus teman-teman gue yang udah dapat kerja tuh datang ke bukber, lemnyot dipakai tuh sama seragam lengkap sama blazer-blazernya. Waduh. Ya, gimana ya? Kan gue agak haredang gitu ya. Iya. Haredang. Panas. Jadi gitu kan, gimana? Gue juga merasakan hal itu. Iya, lu seneng temen lu dapet kerja, tapi lu dalam hati iri gitu. Kayak lu bisa nggak sih lepas dulu kan niatnya gitu. Harganya kalau pakai seragam boleh. is oke karena pulang kerja. Lanyartnya kan bisa lu taro. Iya bener nggak sih? Lu ngomongin lanyar tuh bisa taro dong, guys. Kita pulang kantor ya taro lanyar, ya kan? Kalau itu kan dia tahu banget. Terus kayak ternyata yang ngerasa gitu nggak gue doang kan. Terus temen gue gini, ada yang nyuruh gitu kayak lihat lu dipamerin banget tuh gitu. Terus kayak oh iya dong, terus ditempel taruh sini nih di atas itu dijepit, namanya diliatin kan. Di mana? Ya, anjay, dijepit gitu di. Oh iya, gue kan. Lanyar kalau nggak ada talinya pasti dijepit di sini kan. Iya, PNS gitu. Make sure. Bener nggak aja? Oh di sini berarti kan. Lo harus diperagain dong, nggak usah. Aduh bapak. Gue Yang meragain kita aja yang meragain. lagi memperhatikan. Sorry. Ya, jadi semakin dikasih lihat ya kan layarnya. Iya. Dan menurut lu dan teman-teman lu, orang-orang yang kayak gitu jatuhnya kayak pamer gitu kan ya? Kayak gue mau nunjukin nih gue kerja di sini gitu kan. Tadi kan pertanyaan dari Vito kan Apa? ada Yang pas aneh bukber gitu. ada yang sombong gak? Nah kalau Ngomongnya misalkan itu sih lebih situ. iya, nah terus kalau misalkan setelah bukber yang pernah lo alamin, ada nggak yang setelah habis bukber tuh modusin lo gitu? Entah itu jadi mulai ngechat lo atau udah lama nggak ketemu jadi nanya-nanya kabar gitu ada nggak? Kadang kan siapa tahu lu dulu pas kuliah awal ya kan, maksudnya lu nggak eye-catching mungkin, atau sekarang lu makin eye-catching. Lu pun pasti merasakan dong sebagai cewek ya kan, perubahannya secara drastis. Baru ketemu lagi tuh yang sebelumnya nggak pernah ngontek tuh jadi ngontek lagi gitu, ada nggak sih? Ngondek Dim. Ngontek Pak. Wow, salah dengar saya. Oke, lanjut. Kan kita biar denger dari sisi cewek nih. Benar. Kayaknya semua cewek ngerasain deh. Pasti ada aja yang kayak gitu. Yang lu rasain, lu pernah tapi berarti mengalami hal itu? Pernah. Pas kapan? Pas kapan, Zak? Kayak hampir setiap tahun ada deh kayak gitu. Buset. Kayak tiba-tiba nge-follow IG, terus DM, terus kayak minta WhatsApp gitu. Lama-lama nanyain lagi ngapain. Ya. Salah template. Template guys. Ajarin sih biar nggak Ingat. template. Kasih tahu Dim. Berarti jangan nanya lagi ngapain, nanya gimana kabarnya ya. Apalagi corona ini lu ngapain aja, salto kah atau apa ya kan?
Iya tanya. Tanya atau nomor rekening berapa gitu ya ngasih. Nah, gitu bener. Lebih suka yang kayak gitu Dim sejauh ini. Alamat rumah di mana nih mau ngirimin takjil nih. Langsung Dim. Langsung basa-basi nih. Jadi buat teman-teman yang mau ngedeketin Iza, jangan nanya lagi ngapain. Iya, betul. Karena nanti yang balas cowoknya. Ais lagi ngapain? Lagi ngedate apa ente? Ya kan. Gambar muka cowoknya di pub. Kelar. Jadi Berarti banyak ada juga ya yang tiba-tiba ngemodusin lu. Ya terus ada Pasti yang ada. sombong. Tapi Iya. kalau lo yang ini nggak dari bukber kan? Enggak. Oh enggak. Dikenalin kalau yang ini mah. Oh, gue tahu tuh kayaknya waktu itu ada story gimana gitu kan dari teman-teman lu. Iya. Nyentilin baik, Bos. Amrik Perhatiin. gimana gitu ya? Story dari beberapa follower ya kan. Perhatiin baik. Ya emang harus diperhatiin kalau story bener gue juga mendukung. Ya kan story lewat, Le. Iya benar. Nggak apa-apa. Bener nggak? Bener. Story gue lu subscribe ya. benar. Jadi kalau misalkan gue nge-story langsung ada notifnya di HP lu gitu. Iya. Oh, Instagram, subscribe Instagram ada. Ada. Tahu deh. Kayaknya ada deh. Ada yang mau lu ceritain lagi nggak, Za, tentang bukber lu? Berarti lu yang paling nyaman sama grup game lu. Merasa Iya. emang bukbernya nih Kalau gitu nggak nyaman. Tapi kira-kira game apa yang udah lu berjalan sampai 10 tahun masih berteman itu lu? Ada kayak kagak. Nggak terkenal sih gamenya. Kayak semacam Ayo Dance gitu. Soliter. Tapi dia nggak ada deskripsinya. Jangan soliter nih, itu mainan orang PNS anjir. Di kantor. kenapa kan. nggak sekalian bounce aja, game bounce yang dari Nokia, Cok. Gila, soliter katanya game terkenal. Game terkenal udah lama gitu ya. Iya. Nggak terkenal. Jangan soliter. Oh Itu iya. yang Ayo Den mah tahu lah, orang familiar lah. Mirip kan itu, mirip Ayo. Mirip. Kayak virtual Cuman ini- reality gitu. Cuman ini narinya Bang Jali, tapi yang lu bagaimana? Gimana Le? Joget Le. Narinya Bang Jali. Sama hari Mama Muda. Oh, kalau nggak Mama Muda. Mama muda. Iya mau. Ada lagi nggak unek-unek bukber lu? Ada lagi nggak, Za? Selain Keluarin orang aja, Za. menyombongkan itu, terus permodusan duniawi, ya kan? Kalau mau disebut yang pernah modusin juga sebut aja. Ya, Biasa nggak sih? Cewek mah pasti dimodusin nggak sih? Oh, tergantung. Kalau ente iya, kalau yang kur buhui. lu maksudnya siapa Le? Maksudnya ke siapa? Ya enggak semua cewek pengen Enggak. dimodusin. Lu kenapa kayak gitu Le? Parah enggak Le? Lu Enggak mengkotak-kotakan juga. wanita anjir namanya. Enggak. Cerita. Maksud gua kalau Iza kan emang orangnya open gitu loh. Ada beberapa cewek yang udah ih apa sih? Enggak langsung enggak diwaro gitu. Maksud gua gitu, Su. Lu pernah digituin? Tentu pernah. Starbucks pun tidak berguna. Yang ambil orang lain. Starbucks diminum terus sudah berlalu Sudah. seperti itu. Sudah berlalu begitu saja. Ditinggal saja. Tapi Za, kan gue mau nanya dari sisi cewek deh. Kalau misalkan ya anggaplah bisa dikatakan dimodusin lah. Feedback dari lu tuh gimana? Maksud gue biar dapat feedback bagus, gitu, dapat feedback bagus dari cewek tuh harus ada kriterianya nggak gitu? Kalau menurut gue ya, pertama lu harus lucu. Pertama lucu. Terus kedua lu harus inisiatif. Inisiatif. Ya gercep aja nih, gercep. Bocahnya Gercep enggak nggak? bocahnya Ya, jabatan, nggak demen lama basa-basi ya bocahnya mah kayaknya. Dua tuh. Tergantung. Emang lu mau deketinnya yang kayak gimana? Aku nggak ada. Maksud gue buat teman-teman yang dengerin aja. Ya, Kalau yang kasih tips. cewek lu Ya kan gue bilang gue enggak buat teman-teman yang dengerin. lucu, terus lu harus inisiatif nyari topik. Kayak misalkan lu udah kelihatannya udah kayaknya obrolannya udah mati. Jadi lu harus nyari nih topik apa lagi ya yang kira-kira bisa lanjut gitu. Karena kalau misalkan lu chat-chatan kayak lagi ngapain, nonton TV, kamu nonton TV juga, udah terus hehe. Gak asik, kayak gitu. Terus lu harus kelihatan pintar. Meskipun lu pintar, sosokan aja. Tuh, So, pinter, So. Kenapa ke gua yang nanya Dimas? Iya, Dim, pinter maksud gua kata pinter. Ya, berarti 3 tuh. So, 3. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang Pertama lucu. lucu.
Kedua Dua, berarti bisa Inisiatif. nyari topik, inisiatif. ketiga pintar. Pintar. Berarti cowok yang sekarang belum memenuhi kriteria itu. Iya. Ya Pak coba. Iya. Ya udah. Oh. Sama Oh, suka- kayak nggak ikhlas gitu sih tapi. Iya kayak. Apa Kayak suka naik tertekan sepedahan gitu. gitu ya? Suka naik sepedahan Kenapa? juga. Suka naik Kayak sepedahan. Sepeda. Di Ancol. Ragunan. Ancol. Jauh le. Masuk Ancolnya udah 25. Berdua 50 le. Kan manja masuknya. Sekalian aja dari pantainya lu berenang keluar situ, Ancol lebih gratis. Lah keluar-keluar di mana itu le? Singapura tuh. Tahu. Kenapa jadi manjat kayak masuk sekolahan kesiangan? Kan biar gratis. Berarti dari lu bukber nih, drama bukber banyak juga ya Jaya. Cuman emang paling Iya. PW komplek teman-teman game lu sampai saat ini yang paling lu PW bukber tuh. Yoi. Kalau lu gimana Kak? Kalau gua Ya, lu ada pengalaman nggak? Kan lu korlap nih. gua lumayan sering bukber. Yang paling gua seneng bukber itu bukber kuliah gua. Jadi kuliah gua tuh nggak angkatan, gua geng ya gimana ya? Ya teman kelompok. Karena emang Iya, sedekat lu ya? sedekat Dari grup. gitu. Apa? Playgroup. Biar grup. Ya grup. Jadi kita emang angkatan ada angkatan 2009, 10, 11, 12 gitu. Anjing ketahuan banget gua tuanya ya. Angkatan berapa sih? Gua 2012 gua. Oh. Nah, jadi itu Itu kelamaan kuliah makanya hasilnya gitu sih kelamaan kuliah. gak ada nyambung-nyambungnya, Cok. Dia cowoknya dia juga gitu sama. Oh iya bener. Maaf bang. Maaf bang ya. Ampun bang. Iya, Ini enggak apa-apa, sebenarnya santai aja, lagi santai aja. Ini sebenarnya lagi Lucu. dipantau. Lagi dipantau sama abangnya. Sama abang ya kan sama Kagak. pacar. Kagak. Jadi kalau gua Disadap. paling PW gua sama itu. Cuman di grup PW gua itu juga ada oknum yang membuat. Cuman teman-teman gue yang udah satu frekuensi sama gue udah tahu kalau nih orang datang ya jadinya jadi ajang dosa cuk kalau gue jadi itu Iya. membuat dosa gitu loh. Jadi ada nih beberapa Gibah, yang datang dia datang nih dari datangnya juga udah. Jadi gue dulu tuh pas kerja gue pernah membuat suatu keputusan bahwa padahal gue masuk di perusahaan gede, cuman gue memutuskan sebelum probation gue habis, gue memutuskan gue keluar karena emang gue nggak kuat kerjaannya, menurut gue nggak capek. Cuman itu emang beberapa teman gue bilang, wah lo kok lu keluar karena perusahaannya gede gitu kan. Cuman gue bilang gue nggak bisa, gue sampai tipes cuy, gue bilang. Nah terus ngumpul nih bukber kita nih, bukber. Nah ternyata sebelum kita bukber orang itu tuh di belakang udah ngomongin gue. Di belakang lu. Iya. Belakang banget gitu. Kagak di Kalingan. belakang percis kagak. Maksud gue sebelum Di pundak ngomongnya. ngeri banget deh tiba-tiba nemplok halo Vito gitu kan ngeri. Kayak Ngapain? ketempelan gitu kan. Heeh. Kali le. Cuman emang temen gue banyak yang bocor juga kan, langsung to lu diomongin gini-gini sama dia. Jadi gue udah tahu duluan. Jadi gue biasa aja. Gitu. Gue biasa aja terus ketemu nih bukber ketemu. Nah gue main lain kan biasa kan Kumada Mangkang. Gue ke Bandung, gue bukber ke Bandung. Gue terakhir bukber gue ke Bandung. Karena emang gue kampus di sana kan. Bocah-bocah masih banyak di sana. Jadi gue masuk ketemu nih awal ngobrol-ngobrol. Terus ada dia, untungnya teman-teman gue yang frekuensi itu udah ngerti, wah ini orang. Dia datang duduk. Padahal menurut kita perusahaan tempat temen gue ini kerja biasa aja. Ya gede, cuman biasa aja gitu loh. Bukan perusahaan yang Di wow Bandung. banget. Di Jakarta. Jakarta. Di warnet ya? Gitu. Apa? Kerja di warnet. Bus ngapain dia sombong? Kalau gitu gue datang warnetnya gue abrik. Kasih tahu lele. Lu Iya. bayarin tuh warnet. Nah jadi semenjak dia ngomongin gue dari belakang, emang gue belum pernah ketemu, belum pernah tatapan langsung. Terus gue ketemu nih sama dia nih, tek gue ketemu, jalan kan, Tatapan mata nih. tatapan mata, karena gue mikir ya udahlah, karena gue mau diomongin juga nggak apa-apa, itu keputusan hidup gue bilang gitu, terserah Timbul orang. rasa-rasa tuh. Iya, apa? Timbul rasa-rasa setelah tatap mata. Wash, kenapa rasa-rasa kan dia udah punya bini, cok. Oh cowok. Gua kira cewek. Le. Cowok. Ini emang orangnya kekian sama gue, kayaknya keki gitu, keki ngeliat gue apa gitu, gue nggak tahu dah. Jadi pas ketemu nih, pas banget ketemu langsung, gue baru datang. Kumada bang, kan muterin meja dulu kan, kumada bang kang, gitu kan. Terus dia bilang, siapa goblok, anjing keluar di perusahaan iyo, bodoh pisan, anjing baru pertama ketemu dari beberapa tahun anjir. 2 tahun gitu baru bukber kan, langsung gitu, budak iya mah beleguk anjing keluar dari kantor ini gini sayang pisan. Gue di situ kayak anjir, lu
kayak udah setahunan nggak ketemu gue, ya nyapa dulu kayak apa kayak mau lu komentarin gue apa. Ya bagus sih dia ceplos gitu, cuman ya udah sakit aja gue ngeliatnya. Ya udahlah gue bilang, ya iyalah namanya juga gue bilang nggak nyaman gue bilang gitu. Dari sisanya sih ya udah jokes aja, sisanya jadi ngejulitin orang yang nggak datang. Soalnya gue juga masuk ke ngobrolan perempuan gitu. Kelihatan sih emang. Jadi gue enggak. Iya. Jadi gue gabung ke yang cewek-cewek ini nanya nih, yang cowok ini kok nggak datang, ini datang. Terus gue ngasih deh update-nya, setahu gue terakhir sih begini, gue bilang gitu. Itu sebenarnya buat nyambung percakapan. Karena karena gue rata-rata tahu update anak-anak gitu loh, karena gue tahu update anak-anak gitu loh. Yang ini udah putus ya sama cowoknya tuh, hah? Coba deh, karena gue kalau hal yang gue nggak tahu langsung gue tembak, langsung gue DM, lu udah putus sama cowok lu, gue gituin. Berani juga loh. Kalau temen gue, karena gue ngerasa temen karena gue ngerasa temen. Kayak misalkan ada teman kita yang putus, gue nanya lu putus ya gitu. Ini nanya aja karena kan gue nggak mungkin ngincer dia juga gitu loh. Tapi masa lu tiba-tiba DM nanya kayak gitu? Gue kemarin belum lama gue gitu DM sumpah. Karena gue dapet desas-desus dia putus karena di feednya Instagramnya udah nggak ada cowoknya. Kata temen gue yang ngincer gitu. Anjir. Kenapa? Kali fotonya. Di archive. Iya gue nggak tahu tuh. Jadi teman gue bilang, "Tok, si ini udah putus, teman gue yang ngincer nih. Tok, ini udah putus." Hah? Serius lu? Gue nggak tahu sih. Padahal gue ngerasa itu teman gue, sahabat gue lah, si cewek ini nih. Ya udah deh gue bilang, "Hai, lu apa kabar?" Gue bilang gini. Lu masih sama cowok lu?" Gue bilang. "Kok nggak ada fotonya di feed?" Gue bilang gitu langsung. "Masih kok, cuman emang lagi nggak ada aja gitu." Oh, gitu aja. Terus gue bilang udah ke teman gue yang deket ini nih, "Kagak, dia masih nih screenshotnya." Gue bilang gitu. Ya. Gue rata-rata berani sama cewek yang kayak gitu karena emang nggak gue incer. Jadi gue berani aja ngomong kayak gitu. Oh, tapi lu salut sih berani langsung nanya gitu kan. Kalau model kayak gue mah ya basa-basi dulu gitu, nggak bisa langsung putus lu ya sama karena mungkin temen gitu. Kalau kayak Iza ini juga gue baru kenal juga, "Za, lu putus juga?" Kagak, nggak berani juga gue juga sebenarnya. Goblok aja tuh. Takut juga. Lu blok ya, Za? Iya, goblok. Sebenarnya gue yang paling nyaman sih grup kuliah itu. Nyaman cuman ada koplaknya juga gara-gara ada orang itu gitu. Karena dia datang tuh, datang udah gayanya. Wih, mukanya tuh lu tahu enggak sih muka petantang pengennya tuh? Gitu, padahal meja kita di tengah situ, ngapain lihat kanan kiri takut nabrak gitu. Mau nyambrang ente. Malah jadi julitin gara-gara dia tuh datang. Emang circle lu tuh yang terbaik di zaman kuliah lu, teman-teman kuliah lu gitu. Sampai sekarang itu masih sekarang. Gue sebenarnya pengen ke Bandung bukber lagi cuman ya nggak bisa lah gitu. Jadi emang banyak orang Bandung asli gitu dibandingkan orang-orang Jakarta gitu ya temen lu? Ya ada beberapa yang masih kerja di sana. Cuman sekarang udah pada ke Jakarta sih. Cuman kadang kita meet up-nya di sana. Soalnya di sana tuh kayak banyak memoris gitu loh. Biar saling kayak ngingetin, dulu kita pernah kesini ya, pernah nongkrong di sini gitu. Tapi lu nggak menutup kemungkinan misalnya bakal hadir kalau ada undangan dari teman-teman sekolah lu gitu. Kira-kira lu bakal datang nggak tuh? Gua menutup kemungkinan kalau itu yang datang. Gua kemarin SMA juga tahun lalu gua nggak datang. Oh gitu. Lu alasannya apa tuh nggak datang? Nggak gabut aja menurut gua. Nggak ada yang kontakan sampai sekarang gitu loh. Di grup lain SMA gue juga cuma kayak tiba-tiba, "Halo guys, tolong like video gua ya, subscribe gitu." Gitu doang, nggak ada interaksi. Gue juga gitu. Nggak ada interaksi yang bener. IG, jualan. Jadi sekarang kayak banyak orang aktif di dunia maya gitu kan, sosial media gitu kan. Iya, makanya menurut gua batasannya cuma sampai kuliah dan kerja doang gitu. Karena bener-bener real life lu menurut kalau di gua ya, real life gua kerasa di bagian itu. SMA mah emang temen, beberapa temen doang, 4 sampai 6 orang doang yang masih kontakan sampai sekarang. Kalau gua sih itu aja. Kalau dari Dimas nih, Dim, mana Dim? Katanya Dimas pernah kikuk, lu pernah kikuk bawa pacar? Aku nggak ada dialog ini. Oh nggak ada. Gue kira Gimana? Ceritain dong. Tuh Dim, Iza penasaran Dim. Ya gue penasaran nih. Itu dibohongin sama Vito, Za. Enggak, dari muka lu tadi kelihatannya kayaknya benar tuh. Nah, cewek tuh bisa menilai Dim. Yang menarik bukber hampir sama kayak Vito sih, paling bedanya hampir sama, intinya hampir sama pas zaman kuliah, sama teman-teman kuliah, sama geng kuliah deh lebih tepatnya, sama anak-anak kontrakan pas kuliah. Paling bedanya samanya sih terakhir gue bukber tuh sama anak-anak kantor,
sama Irfan juga sih waktu itu. Itu kita sampai itu Pondok Gede. Oh yang Yang itu. Iya nggak sih? Yang sampai Iya. sahur tuh, kita sampai sahur. Jadi kita waktu Itu dia itu aja kok. lu Lu nggak datang kan, Zak? Nggak datang gue. Waktu Jadi itu Iza menganggap perkumpulan bukber kalian nggak asik guys. tidak penting. Bukan gitu. Gue masuk Ada yang nggak datang. siang. Oke, gue bukber sama sekalian sama sahur gitu lah. Jadi nginep gitu sama bocah-bocah. Terus kayaknya pas kalau udah zaman kuliah sama kerja, kalau gue pribadi nggak ada yang toksik gitu loh. Karena Kalau kalau dulu nggak ada zaman yang toksik. karena kalau yang kuliah kan udah diperkecil lagi circle-nya tuh. Udah tinggal sama geng anak-anak kontrakan gitu lah. Jadi circle-nya kecilnya itu aja. Kalau satu angkatan kan, kalau satu angkatan mungkin tuh yang datang pakai seragam lah, kayak seragam instansi yang topinya dilepas. Belum Yang lagi sampai rambutnya- setir. Jadi emang setiap dimanapun pasti ada yang kayak gitu ya, datang seragam pakai dasi gitu kan, dada tegak gini kayak. Ada pasangan baru nggak? Ada pasangan baru. Misalkan lu pas lu bukber nih, ternyata kok lu jadi pacaran gitu, ada nggak? Pernah ada nggak? Atau malah Ada. jadi udah nikah gitu, nggak ada? Gue nggak ada. Oh, kalau kuliah nggak ada. Nggak tahu kalau sekolah ya. Kalau sekolah gue hampir sama kayak lu, Le. Gue yang menutup diri buat nggak ikut bukber SMP SMA gitu, males gue. Karena nggak tahu kenapa kayak bukber kantor Iya, maksudnya lebih kelihatan kita sekarang gitu loh, yang gua. Karena jauh banget, Le. Udah jauh banget. Iya, kikuk banget, parah. Iya, karena jauh banget sih benar-benar. Lu bukber bawa pasangan tapi Dim? Enggak. Tapi kok pertanyaannya ke gue doang ya? Kan yang punya pasangan kan lu, kalau Iza kan dari sisi perempuan dimodusin tadi. Kalau lu kan Iya. bawa pasangan. Soalnya temen gua ada yang bawa pasangan, ketemu mantannya ceweknya enggak cuap sih, cuman kayak langsung di keker aja gitu kan. Kalau salah-salah gerak dikit sniper udah gitu doang. Ya itu mah ya Lu enak nggak ya pernah adminnya sih, Le? gitu. Kalau lu nggak pernah. Karena beda circle-nya. Iya sih. Kadang kan cewek juga suka ngajakin, aduh bukber bareng circle aku, bareng teman-teman aku. Pernah ya lu datang ke bukber cewek lu? Ribet. Ribet ya. Cuman kadang banyak yang cakep juga, Dim. Iya. Iya. Susah Emang iya, Le? mantaunya. Gitu. Teman-temannya Iya, maksudnya biar relasi kerjaan. kerjaan. Kali aja punya lowongan kan. Iya. Iya. Emang kenapa di tim yang sekarang? Emang Kagak. kenapa? Kagak ada apa-apa. Nggak, kirain ada keluh kesah gitu lah mau disampein. Happy kok, Punya happy. lowongan. Happy banget. Tapi ya, Happy banget. bagus. Senang gue semangat lu. Seneng banget gue juga. Jadi gue emang kagak ada yang toxic, Dim ya. Paling yang angkatan doang. Alhamdulillah aman. Yang angkatan doang yang benar-benar ngeselin ya. Kadang maksudnya lu masih pakai seragam. Ya, pakai topi di dalam ruangan. Iya. Kadang soalnya udah ceritanya berat-berat. Kalau udah pakai seragam tuh berat deh ceritanya. Bawa tas, padahal nggak ada isinya, ya kan? Iya. Kadang kita bukber kan pengen ngomongin masa lalu, terus ya kabar-kabar yang easy listening aja ya kan. Iya. Kadang lu apa, gue udah punya retail grocery 40, mobil 25 gitu. Terus langsung Tapi dalam bentuk muter-muter. poster gitu kan? Iya. Jiwa-jiwa miskin meronta-ronta ya kan. Kalau Irfan nih gimana, Bang? Kalau dari lu Su? Kalau dari gue dari zaman SMP gue bukber sih. Jadi Masih dulu sampai tuh- sekarang? Nah dulu tuh Maksudnya sampai tahun sebenarnya- lalu gitu? Iya, jadi sebenarnya gue dulu zaman SMP itu circle gue cowok semua tuh, bocah-bocah ya gitu lah, tongkrongan gitu kan. Nah tapi pas semenjak kita udah pada kuliah udah kerja, nah ada beberapa temen gue, ada cewek juga gitu nih, bikin gimana kalau kita mau jadi panitia bukber gitu kan. Ya udahlah, masuklah gue grup yang sebelumnya gue cuman kenal doang, say hello doang. Dan sekarang tuh jadi kayak deket gitu kan, jadi panitia setiap ada bukber, bikin acaranya gitu, gimana nentuin tempatnya, budgetnya, terus kayak berapa orang yang datang gitu. Nah Gede berarti bukber lu bukber gede ya? sebenarnya nggak gede, kayak cuman SMP itu gue ada 5 kelas gitulah, 5 kelas. Gede juga. Jadi awalnya cuman kayak mau bikin semua 5 kelas itu datang gitu kan. Ternyata
yang datang tuh cuman beberapa orang doang gitu. 3 orang ya? Enggak, itu ada Nongkrong jatuhnya nggak bukber. banyak sih sebenarnya, ada 20-an. Yang rencana kita tuh lebih dari itu gitu kan. Ya udah, terus ternyata gue nggak tahu apa-apa di dalam grup yang gue bikin bukber itu ada cewek yang musuhan lah sama cewek lain gitu, sama geng lain. Jadi kayak dijulitin. Geng Nero. Ya gitu kan. Ya gini-gini doang bukbernya, acaranya gini-gini doang nggak jelas lah, apalah. Nah udah dari situ grup gue tetap berjalan. Grup gue jalan sampai next di tahun selanjutnya akhirnya ya gue doang sama grup gue itu tadi yang bukber, nggak bikin jadi seangkatan lagi, nggak bikin jadi sekelas lagi, jadi ya udah circle gue cuman bersepuluh gitu, itu doang. Nah dari situ temen gue yang dulunya pacaran pas zaman sekolah, pas ketemu waktu itu di tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, dia akhirnya deket lagi sampai sekarang pacaran, terus tahun kemarin nikah tuh, ketemu gara-gara bukber. Iya. Gue salut sih sama temen gue yang itu berdua tuh, dia kayak awalnya tuh kayak cuma ngecengin, weh ini si ini jadi cakep ya sekarang ya gini-gini. Biasa kalau laki-laki kan kalau ngeliat cewek pas bukber yang Iza pasti pernah ngerasain lah gitu kan. Nah ujung-ujungnya balik dari bukber itu langsung kayak di-chat lagi gitu dari situ. Dia terus sekarang ternyata nikah gitu. Jadi berbuahkan hasil tuh malah. Sukses ya berarti. Strateginya sukses. Cuman lu pernah juga pas bukber ada yang cakep, lu modusin, pernah nggak? Yang karena lu kan bukbernya gede tuh skalanya. Kalau gua Dimas bukbernya skala kecil karena orangnya itu doang gitu loh. Tadinya kan mau skala gede, cuman kan yang datang nggak seberapa gitu. Yang datang ya itu pada, dan menurut gua itu ada musuh-musuh gua dulu zaman sekolah. Iya. Musuh-musuh gue tuh cewek, Le. Pas kelas 1 tuh gue dipanggil, gue bukan dipanggil sih, kayak dulu gue kayak punya penyakit gue tuh panuan gitu kan. Muka gue penuh gitu lah. Serius? Sumpah, ini gue ceritanya. Jadi Gak bercanda. Dulu gue tuh panuh di muka ya? Di muka penuh gitu kan. Jadi ada salah satu geng cewek itu manggil gue Ipanu gitu kan. Sampai ulang tahun gue, di meja gue dikasih apa, Le? Kalpanak buat bersihin muka lu ya. Lu pakai nggak tuh? Gue tahu dari tuh yang ngasih doi pada. Ya udah gue cukup tahu anjir, gue bilang sampai segininya gitu kan. Gue emang gue punya penyakit panu itu kan. Terus akhirnya gue udah nggak respect sama mereka sampai kapan pun, sampai kelas 3 pun gue ya udah ketemu bukber males. Makanya akhirnya ya udah gue menentukan akhirnya sama geng gue yang itu, yang 8 orang tadi yang bikin panitia itu. Tuh. Cuman ya emang enak sih. Ya ngeselin. Kalau gitu lu udah pasti mood dari awal udah paling males bukber kalau kayak gitu. Iya. Jadi berkata gue kayak korban bullying gitu loh dulu. Iya. Panu. Cuman dulu nggak ada viralan kan, lu nggak dikasih viral, nggak didukung oleh pemerintah. Tuh kalau zaman ngebully lu nyesel nggak ngeliat lu sekarang? Ya gue nggak tahu lah, itu urusan mereka lah gitu kan. Gue nggak mau tahu gitu kan. Inti gue cuman udah memaafkan mereka gitu kan. Ya emang harus gitu. Nah terus itu SMP. Gue sempet yang paling lu demen bukber yang mana? Yang paling lu nyaman lah sampai sekarang lu kayak anjir nih, harusnya gue bukber sama teman-teman gue yang ini nih gitu. SMP sama kuliah sih. Sama kuliah. Sama yang SMP itu, yang geng gue itu sampai sekarang pun masih aktif gitu kan, masih ada grupnya gitu kan, yang ber-8. Nah kalau kuliah ini gue juga punya geng juga, ada 8 orang. Jadi gue emang bukan suka ngegeng sih, tapi gue lebih milih-milih temen gitu kan. Yang nyaman. Soalnya aja. Yang nyaman, ya pasti lo cowok-cowok juga punya geng lain kan gitu kan. Soalnya dari grup kelasan ada geng lagi cewek cowok, yaitu geng gue, terus geng gue juga gitu. Nah dari situ ya udah, karena kita udah deket gitu kan, bukber. Malah kita jarang bukber di luar deh. Bukbernya tuh di rumah gue waktu itu, di daerah Depok gitu kan. Lebih intim berarti. Si Danar tuh sering bukber di rumah gua, nginep sampai sahur pun 4 hari 4 malam tuh mereka nginep di rumah gua. Bareng sama keluarga lu berarti? Iya, sama keluarga gua. Keluarga Danar ibu juga. Tadinya gua suruh ajak keluarga. Lama-lama pindahan tinggal semua situ. 4 hari ngelunjak juga. Jadi tahun berapa itu ya? Tahun 2016 kalau nggak salah, itu zaman kita lagi skripsian, itu pas banget lagi bulan puasa. Jadi karena emang anak-anak itu nongkrongnya sering di rumah gue, jadi ya udah bukber gitu di rumah gue gitu, sekalian sahur, nginep. Itu hampir seminggu tuh Danar gitu nginep tuh.
sampai nggak pulang-pulang gitu. Itu menurut gue kayak misalnya teman-teman udah paling deket banget sih menurut gue kayak gitu. Dibandingkan kayak kalau misalnya di seangkatan di kuliahan gue itu ada lebih dari 20 kelas kan, itu susah banget buat ngumpulnya, buat sekelas pun 40 orang juga susah, kayak beberapa kali ketemu cuman ya udah gitu doang, tetap aja ngegeng juga sih jatuhnya. Ya emang kalau udah kita kesumuran gini buat ketemu sama orang-orang yang kita nggak pengen tuh mager banget. Maksud gua, iya gitu. wasting time juga. Jadi kita bukber juga milih-milih yang PW doang. Soalnya gue lihat banyak banget kayak temen gue ada beberapa. Gue nggak tahu siapa emang dia bisa melebur. Jadi dia tuh hampir semua bukber gitu loh, ada rame banget. Jadi kalau tahun lalu nih storynya dia bukber ini, wah gila banyak banget. Padahal nggak kenal kali ya? Nggak tahu gue. Apa dia tiba-tiba ada bukber, wah dia masuk aja gitu dia story gitu. Gue nggak ngerti deh. Tapi gue tipe orang juga mau aja datang gitu Le. Asal ada temen gue yang benar-benar gue deket sama dia dulunya gitu. Iya. Gak asal datang nggak enak, bingung kayak Iza gitu kan. Gue mau ngumpul sama siapa gitu kan. Walaupun emang kenal. Tuh. Jadi emang. Tapi seru sih, biasanya seru kayak zaman misalnya awal-awal puasa bikin grup baru gitu kan Le. Iya. Rame ini tanggal berapa, wah gue bentrok tanggal segini. Nah itu Iya tuh ya kan ribet. cuman gue lebih setuju sama yang gue bentrok gitu dibandingin ya udah kapan aja jalan. Nah itu udah pasti tentatifnya parah banget. Dia nggak bisa nge-spare waktu, nggak bisa Iya. waktu untuk orang kayak gitu. Karena gue emang ngerasain pas milih-milih tempat gitu apa kan gue emang excited. Jadi gue mau ketemu orang gitu udah mager banget parah. Ya udah suka-suka lu mau datang mau enggak gitu. Jadi emang ya begitulah suasana bukber ya. Berarti kalau emang dari cerita-cerita kita tuh nggak semua bukber itu benar-benar silaturahmi positif gitu. Kadang kita pengennya mah silaturahmi positif, ngumpul rame-rame ketawa. Ya cuman ada aja yang bikin julid, ada aja yang bikin ya emang itu julid sifat dasar manusia yang perlu dilatih sih menurut gua. Iya. Tapi bagi cowok-cowok, bagi lu pada Dim, Fit kayak misalnya kalau bukber gitu ini gak sih, gak silaturahmi aja, gue pengen lihat doi nih, si cantik gitu. Yang udah lo incer emang gitu loh. Gua itu lu gak sih? Dia kalau gue jarang sih. Itu lebih tahu sendiri kan? Jarang Lo gue. ada Le? Jarang. Nggak pernah malah. Karena circle gue emang circle temen doang gitu, nggak ada yang gue incer dari dulu. Pasti di luar circle. Cuman emang lu pada pasti kangen. Maksudnya lu sekarang pun ya lu pengen banget bukber, iya nggak sih? Pengen banget Iya bukber. Pak, udah 2 bulan ya kita di rumah doang. Parah, pengen banget bukber gue juga. Masalahnya gue tuh di kantor baru gue kan belum pernah sama lu pada kan, karena gue kan baru pindah ke kantor sama lu pada, jadi gue belum pernah bukber. Tadi tuh gue berpikir ya gue beruntung lah udah dapet temen tongkrongan yang enak gitu kan, padahal gue belum setahun juga gitu kan. Jadi gue wah udah yang enak nih bukber, mau gimana ya kira-kira yang kebiasaan yang di kantor sekarang tuh gimana bukber gitu kan. Soalnya kan emang kadang ada yang tongkrongan, ntar ada yang kotakan tribe lagi gitu kan, gue nggak tahu gitu, bakal lebih sering mungkin bukbernya gitu ya, cuman emang belum diizinkan mungkin ya kan. Terakhir nih Za, sebelum closing, kira-kira selesai PSBB ini, selesai corona ini, tempat pertama apa yang mau lo tuju sama pacar lo? Enggak harus sama pacar lu kok. Iya, karena karantina ini bisa membuat semua berubah, guys. Lu gitu. Iya. Iya maksud gua enggak ada yang bisa diprediksi. Enggak, lu ya. ngarahnya Nih, beda Le. Tadi kan Iza bilang berhubung gue bucin loh, berarti harus paket Le. Iya benar. Mungkin dia punya cita-cita setelah corona ini. Iya, setelah corona ini mau ada tempat yang pengen dituju gitu. Itu apa Za? Pengen makan IC lagi sih. Kayak gitu kan. IC. Iya. Kan teman-teman ada. Sama gue juga suka tuh makan gituan. Gue di rumah makan telur ceplok pakai bubuk kecil. Enggak. Jangan, lu nggak boleh gitu. Gue bilangin, lu harus bersyukur. Di saat kayak gini, lu makan apapun lu harus bersyukur. Dia curhat di luar sana. Ya, dia ngerti dia lagi curhat. Dia lagi bersyukur, cuman nggak langsung. Ini cita-cita setelah selesai ini. Pengen makan itu gitu. Pengen makan itu. Kan gue capek ya makan telur ceplok aja.
Sabai. Kerupuk, garam, Pengen lah makan yang daging-dagingnya. Itu doang. nginap. Iya. Kalau apa? Apa? Kenapa tiba-tiba ada nginep ente? Oh, bulan Ramadan. Punya rencana kan Dim, mau nginep di Bandung kan. Kelar Siapa? karantina. Siapa? Gua. Kan lagi Gua sama nanyain Dimas kita. sama anak-anak. Oh iya itu benar kita. Itu rencana kita. Cuma ini kebetulan lagi nanya Iza dulu, Pak. Oh. Oke, Gue langsung biar- nyambut aja ya. Iya, biar Iza dulu yang jawab. Langsung Kalau emosi saya rakyat dengar sih. membara ini mendengar hal itu, menginap. Pas banget yang ditanya Iza. Iya. Salah persepsi lah. Kagak. Gue pengen itu loh masih makan sama sepedahan. Kan gue suka sepedahan tuh. Ada lagi nggak? Apa ya? Kerja ke kantor sih. Iya. Sama teman-teman. Gila. Bener. Iya. Kerja ke kantor maksudnya gue tahu kerjanya mah itu sebenarnya mau ke kantor doang, ketemu teman-teman. Kayak lu kangen gitu sama obrolan sampah teman kantor tuh. Gue Bosan. kentut di lift kantor aja kangen gue. Kebiasaan lo itu mah. Gak ada adat lu. Ini udah dari lantai ground sampai 41, coba siapa yang bisa nahan kalau udah mules. Ya Gitu. kasihan yang di dalam lift. Lu nggak Emang udah gak ada mikirin. otaknya, Za. Gak Terus bisa. Jadi- keluar pada sempoyongan. Jadi tadi lu gitu ya, Za. Tempat yang mau lu tuju setelah kelar Iya. corona ini. Kalau lu apa nggak? Kita udah bahas waktu itu ya. Iya, dia pengen tahu Kita udah Su. nyampaikan. Lu pengen karaoke kan? Oh, lu pengen karaoke juga, berarti 3 ya tadi ya. lu. Kok dia? Lu Low. Wih, santai dong. Santai. Lu mau kemana kak? Gua mau ke stadion nonton bola. Apa? Oh, Beda Jackmania. sama versi kacang beda. Beda. Versi kacang. Tahu bakal kita serang gitu. Versi kacang mana? Ada sisi religius, ada sisi biasanya aja lah ya gitu. Jadi gua karena gue memang supporter kan, demen bola gitu kan, Persija. Jadi hal yang gue rinduin itu nonton bola di tengah ribuan orang banyak, satu tujuan dukung tim yang kita banggain. Itu atmosfernya gue nanti banget sih, apalagi pas kayak teriak gol gitu. Wah, itu lu harus rasain sih, bulu kuduk lu naik. Ngeri banget itu emang. Bener gak, Le? Dimas Gue dulu nggak ya, tahu Dimas. sih rasanya. Lu belum pernah sih ya? Nggak bisa, nonton nggak bola. relate. Apa? Nggak relate. Kenapa? Oh, Orang nggak relate. nggak relate. Nggak relate. Tapi emang cowok lu Nggak pernah nonton bola gue. Cowok lu nggak pernah nonton bola? Coba gue nonton MU dia mah. Cupu. Emang iya mah. Enggak. Tapi dia juga kesel sih sama MU. Cuma udah suka. Jadi gimana sih? Za, Katanya juga udah suka. gue bilangin Za, cowok lu kalau suka bola, lu juga harus suka bola Za. Karena nanti yang ada, lu bakal ngekang dia, jangan nonton bola mulu, apaan sih lu milih dia apa lebih milih gua gitu. Jadi lu harus Kebetulan gue belajar. orangnya nggak gitu sih kak. Nah, bagus. Lu harus belajar menyukai hobi. Suka tuh gue pasangan cewek-cewek lu. kayak gitu tuh. Ya maksud gue suka tipikal kayak yang nggak mengekang gini gue suka maksud gue. Bener gitu. Jangan lagi nyampe stadion lu suruh pulang, lu nonton bola mulu, lu gua nggak Ini diurus. cerita siapa, Su? Lu curhat ya? Ada teman gua. Oh, temannya Za, temannya Irfan. Oh iya tahu gue tahu. Temen Jackmania lu kan? Saran gua ya, lu harus belajar menyintai, menyukai. Iya, padahal kan emang punya bola menyayangi. juga kan, Su. Iya, di rumah kan? Iya. Di rumah. Bener di rumah udah punya bola juga, maksudnya ceweknya tuh mungkin butuh perhatian. Nggak Masa perlu Iza bola punya terus. bola di rumah buat apaan? Ya lu gitu. mendingan main bola di rumah bareng gua gitu, nonton tendangan, nggak usah nonton mulu. Wajar aja sebenarnya. Ya gitu boleh. Tuh coba lu siapa tahu Iza kepo sama Dimas, Mas lagi Dim, lu mau kemana? Gua waktu itu bilangnya kemana ya? Oh, gua mau Tahu nongkrong. kan lu? Iya mau nongkrong. Mau nongkrong gua, Za. Tahu kamu lu. Kalau lu mau langsung nikah. Amin. Udah siap Za? Siapa kan tadi Mas? Oh Kak Dimas. Lu sama cowok lu siap lu. Iya. Gue siap, cuma ya. Cowoknya. Cowoknya. Ya Za, gue bilang sih jangan kelamaan. Lu Mumpung bilang lagi sama dia. mumpung lagi murah nih nikah. Yuk. Gimana Iya. dia? Bisa aja, mospet. Lu chat. Saya bola baseball. Iya. Teh pucuk.
Enggak maksudnya lu yuk coba ajak cowok lu gitu bilang nih mumpung lagi keadaan kayak gini gitu kan nggak pakai resepsi murah gitu ya nggak Dim? Ya. Iya tuh, benar. Ini udah ngalor ngidul ceritanya. Udah ngalor ngidul, kita closing aja kali guys ya. Jadi oke, tadi Dimas berarti mau nongkrong ya? Nongkrong gua. Kak Vito belum Oh iya, jawab, gue belum ya. Iya. Mana? Mau closing aja lah. Gue sama sih. Gue emang kangen. Gue kangen Bukber kan? kangen ke rumah ibadah gue. Wis. Ke rumah ibadah. Kangen. Gereja lu aja. di kota? Enggak, gue gereja sini deket di Bintaro. Kelihatan sih Dim. Kangen. Percaya gua, makanya gua manggut-manggut aja. Percaya sih temen lu satu. Kelihatan. Sama satu gue bukan kangen sih sebenarnya. Gue tuh udah janji sama anak-anak tongkrongan kantor gue nih, mana kepada gue mau traktir makanan bareng-bareng, makan bareng, mengumpul. Tadinya tuh gue udah janji, ternyata emang corona ini wah parah sih, jadi ya udah deh jadi ke delay gitu. Gue pengen ngumpul bareng-bareng gitu loh. Kan lebih habis puasa lebih enak lah. Nah iya itu tadinya kan, ya udahlah, lihat nanti lah guys, pasti budget mah udah disediain, cuman santuy lah, gampang. Gila. Iza kalau Ya, mau kita ikut berdoa kabarin ya. aja Irfan. Iya, Itu kabarin kan Irfan. traktir nggak? Ya traktir ntar sama Irfan ya. Jangan kerja ada cowoknya. Iya. Iya, gue ngajak keluarga gue, Weh, nenek gue, dilihat-lihat banyak juga gitu kan. Nggak kan masalah nggak sih. mau rugi. Tuh Irfan udah gak masalah. Lebih akrab aja lah. Wah ya haus nih, kita ngobrol udah lumayan nih. Udah hampir sejam lebih ngomongin bukber. Ya semoga pada lancar aja puasanya guys. Pada lancar. Makin rajin sholatnya, ibadahnya, biar cepet beres coronanya. Yang punya rencana mau bukber online ya silakan, nggak Iya. masalah gitu kan. Iya. Betul. Pokoknya berbagai macam sarana silaturahmi yang bisa lu lakuin, lu jalanin. Kayak kita gini kan silaturahmi juga gitu. Cuma kita ngobrol bareng gitu kan. Kagak makan bareng, bukber bareng. Kita ngobrol bareng, ini silaturahmi juga gitu. Jadi ya apa yang bisa lakuin lu lakuin, selama emang nggak membuat lu boring, nggak membuat lu stres. Lu lakuin Intinya buat tetap have fun lah. di rumah aja gitu kan. Dia tetap di rumah aja. Membantu pemerintah, membantu sesama, membantu dunia. Kapan lagi lu tidur di rumah bisa membantu dunia? Sekarang. Betul. Kalau emang lu punya rezeki lebih bisa berbakti sosial gitu kan. Dari Dimas sama Demur sampein Dim. Ya sama aja sih kayak episode sebelumnya. Jaga kesehatan biar bisa ketemu lagi lah kita semuanya, bisa kembali ke kehidupan yang layaknya kehidupan manusia. Ya. Amin. Dari Iza nih bintang tamu Dari kita malam Iza. ini, ada yang mau disampaikan? Jangan ditungguin sama pendengar Iza, bukan kita. Iya. Apa ya? Banyak-banyak berbagi kalau misalkan, karena kan di saat kayak gini banyak yang nggak seenak kita atau posisinya. Ya. Jadi kalau misalkan ada rezeki lebih, misalnya berbagi. Kenapa Gue denger kata-kata seenak ini posisinya, enak kita posisinya, gue nggak tahu, otak gue terdistrak. Enak ini posisinya. Ya. posisi apa yang di otakmu? Ya nggak tahu, udahlah. Udah guys. Makasih banyak Iza buat waktunya. Kita jangan kapok ya. Dia ngobrol sama kita. Ya udah nyempetin. Jangan lupa guys, like, subscribe juga kita di YouTube ya kan. Kalau lu udah punya info-info, Bang, tentang Ramadan, ngupas ini dong, ngebicarain ini, langsung komen aja, bisa di IG kita DNK Podcast atau di YouTube kita. Apa bisa juga langsung nge-follow. Kalau kepo sama Iza, follow aja Iza. Instagramnya apa Iza? @izanisa. Oh, @izanisa. Nah, dengerin ya. Jangan nanya-nanya lagi, jangan ngejapri gua, ngejapri Irfan, ini maksudnya dengerin. Kalau ngejapri itu nggak gue kasih ntar. Iya, Langsung dari orang Iya. Nisa. Jadi thank you buat malam ini guys. Jadi gua Vito undur diri. Gue Irfan undur diri. Gue Dimas pamit. Iza gestar pamit juga. Thank you guys. Selamat malam. Bye. Bye.